Kita awali kajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliyah. Dalam upaya memotivasi umatnya, Nabi mengatakan siapa yang membaca Quran satu huruf mendapat pahala satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Nah, Ramadan lebih lagi. Itu alhamdulillah kita bisa hadir di kajian ini. Tidak lupa salawat dan salam untuk beliau Nabi besar Muhammad SAW yang telah memprakarsai pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Di Quran itu tidak cukup dibaca, tapi diamalkan. Dan orang membaca pasti pengen ngerti. Rana wong waca kok asal diwaca wae ra pengen ngerti, mesti pengen ngerti. Walaupun kadang-kadang salah pengertian. Contohnya membaca rambu-rambu di pinggir jalan ada P dicoret, Ramadan itu tempat parkir jebule dilarang parkir. Ya seperti ayat 3 itu dinyatakan agama yang murni dari kesyirikan itu hanya milik Allah. Tapi orang-orang yang ngeyel menjadikan selain Allah sebagai pelindung, dan mereka tidak akan menyembah kepada orang-orang mati, tapi akan mereka agar yang mati itu bisa membuat mereka dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kata lain agar besok memberi syafaat. Karepe ngono. Tapi dielekke karo Gusti Allah ya ora ngandel. Wong iku pahame dhewe-dhewe, yang dipakai malah Surat Al-Maidah ayat 35 dengan alasan wasilah. Sekali lagi salah kaprah itu wasilah. Salah kaprah salah tapi tetap salah. Ini tidak nyindir tapi mengoreksi diri kita masing-masing agar kita tidak terjerumus. Nah, bahasa mereka tersesat karena mereka memang sengaja menyesatkan umat. Sengaja kusakiti hatimu. Mari baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke-10. Quran cetakan Indonesia mesti ono ainnya. Ain itu maksudnya mulai alinea baru, bahasa Arabnya ruku'. Ruku' itu satu batasan pembahasan, sehingga jenengan ngimami kok mengambil ayat di tengah-tengah, usahakan dimulai dari ain. Mesti itu akan sempurna. Karena tidak ada dhamir yang
kembali kepada yang tidak diketahui. Contoh, baca ayat 7 tiba-tiba khatamallahu ala qulubihim, ini tidak masuk karena bihim itu kemana? Harus dimulai dulu dengan innalladzina kafaru sawaun alaihim, baru khotama wala qulubihim. Ini cara membaca. Juga kadang-kadang saya ingatkan sing apal-apal itu cucuk tatajafa junubuhum, buhumnya kemana? Maka harus dimulai ayat sebelumnya. Ini, nah, untuk cetakan Indonesia itu sudah diberi tanda ain. Bila cetakan Arab tidak ada karena wong Arab beserti, termasuk diberi non kecil, qadir, terus alladzi ada diberi non kecil. Itu maksudnya dibaca terus qadirunil ladzi. Nah berarti ya alladzi, ini contoh membaca Al-Qur'an yang benar. Nah, yang benar itu biasanya wong biyen ngarani nganggo tajwid. Nah, sekarang pakai tahsin. Nah, kena ora madak-madake, maka dibuat istilah sendiri tahsin. Jane sami mawon wong Purwokerto mesti bilang pada baik. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Dengan iso maca Quran tenan, nek iso ngimbangke alladzina nu fi ha, ya itu panjangnya sama, itu berarti iso maca tenan. Satu alif ya semuanya satu alif. Wa ardhullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Monggo. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardhullahi wasi'ah yuwas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qul, katakanlah, siapa yang sudah mengatakan? Muhammad. Ya ibadi, asalnya ono yae. Nah, yae dibuang untuk lil istiqab. Boleh seperti itu. Kalau ada yang baca ya ibadiyalladzina amanu boleh. Nak ngerti karepe. Nah, di sini ya dibuang. Qul ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hambaku. Siapakah hamba-hamba kamu itu? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Ittaqumma, nah dibaca terus hamzahnya disebut hamzah wasol, hamzah yang kalau berhenti di permulaan dibaca, tapi kalau di tengah hilang, itu namanya hamzah wasol. Nah tetap ada namanya hamzah kotok. Wahai hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Tuhanmu. Rasa dikatakan Robmu, engko ndak dadi wong sayung kabeh. Tuhanmu, memang bahasa Indonesia Rob ya artinya Tuhan, maksudnya yang memelihara hidup, menciptakan hidup dan memenuhi segala fasilitas hidup, itu namanya Rob. Nah, Rob itu dengan bahasa lain ayah. Maka perjanjian atau Injil mengatakan ada Tuhan ayah. Dari kata Rob itu. Rob itu pengerti sebenarnya ayah, memelihara, yang memelihara kan ayah. Ayah apa bapak? Yang memelihara ayah. Maka ada istilah Tuhan ayah.
Karena apa? Lilladzina ahsanu, orang yang tawakal selalu berbuat baik. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala masyriq wal maghrib. Yang namanya baik itu ya beriman dan diwujudkan dalam perbuatan baik sehari-hari. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, berbuat baik, via itu di dunia ini, di kebaikan itu harus dimulai dari dunia. Tidak bisa tiba-tiba di akhirat berbuat baik. Isora bu, juk-juk neng kubur berbuat baik bisa ndak? Berbuat baik itu dimulai dari dunia. Di dunia inilah kita melakukan, menanam, berinvestasi tentang kebaikan-kebaikan itu. Hasanatu mendapatkan kebaikan yang luar biasa nanti di akhirat. Bagi orang yang di dunia berbuat baik, di akhirat nanti lah ini yang sok tinggu dalil orang-orang yang menganggap agama semua sama. Asal berbuat baik yang mendapat kebaikan. Bukan gitu. Harus daftar dulu. Daftar untuk berbuat baik mendapat nilai itu harus daftar. Daftarnya pakai apa? Ingat enggak? Daftarnya pakai apa? Pakai ucapan la ilaha illallah. Jadi kuncinya la ilaha illallah dulu. Walaupun berbuat baik seperti katakan punya emas penuh bumi diwakafkan untuk Muhammadiyah, tapi kalau dia tidak beriman tetap tidak mendapatkan kebaikan sebabnya belum daftar. Daftarnya pakai la ilaha illallah. Gampang toh? Wa ardu wasi'ah, perlu diketahui ini bagi orang-orang yang beriman. Kalau di dalam situasi di daerah itu kita mengembangkan agama tidak bisa, dimusuhi terus, maka di bumi Allah itu luas. Orang mau Demak tok, ya neng Jogja barang, ya neng cara Pak Pak Mulyoto, ya di Demak barang, orang neng Bombong tok membaca. Ini contoh. Jadi kalau di suatu daerah kita tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan agama, keyakinan, itu jangan dipersilakan. Milih pindah tempat yang kira-kira bisa mengembangbiakkan agama kita. Ini informasi itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 97. Silakan. Alam takun ardu wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Ayat inilah yang menginspirasi orang-orang Arab do pindah ke Indonesia. Karena di Indonesia itu sangat luas. Dan orang Indonesia baik-baik. Dihapusi barang ya orang ngamuk. Jadi ini informasi petunjuk bagi kita semua bahwa hijrah itu keniscayaan. Namun Nabi menjelaskan la hijrata ba'dal fathi. Setelah Mekah dikuasai tidak ada hijrah lagi. Hijrah itu pada waktu Nabi di Mekah itu silakan hijrah, karena di Mekah Nabi tidak ada ruang untuk berdakwah baik secara rahasia maupun secara terang-terangan, maka dipersilakan hijrah. Nah sekarang hijrah kita ya hijrah batin, hijrah dari asalnya mengikuti aliran yang menyesatkan umat, terus mengikuti aliran yang betul-betul mengidolakan satu orang saja. Siapa? Satu saja, orang sah kakek. Mengidolakan satu orang saja, namanya Muhammad. Lah orang-orang yang mengidolakan Muhammad itu bahasa Arabnya Muhammadiyah. Jadi jangan malu menyebut diri atau mengaku diri sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan dijamin dicintai Allah dan diampuni segala dosa. Hanya manut toh. Wong Jawa duwe dalil gembili dirubung semut. Karo Nabi karek manut. Ini kan gampang kan. Jadi rasa ngongso. Innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya hanya orang-orang sabar yang dicukupi
pahalanya. Bigori kisab tanpa hitungan. Mula jangan kudu sabar menjalankan agama, menjalankan Islam dengan murni, harus sabar. Tidak boleh gerusa. Gerusa itu apa, Bu? Ya. Harus betul-betul di-manage, nak perlu diorganisir. Maka kita harus masuk organisasi. Tidak bisa berdakwah sendiri saja. Nanti Nabi mengatakan, alaikum berjalan-jalan kalian masuk organisasi. Sebab kambing yang dimakan harimau atau dimakan oleh Mbak Sri apa? Serigala adalah kambing yang terpisah dari kelompoknya. Dikira Sri rezeki. Ya. Jadi kambing yang dimakan serigala atau harimau itu karo terpisah dari kelompoknya. Maka kita diatur agar berorganisasi. Jadi mereka mesti Muhammadiyah. Tidak apa-apa dengan Muhammadiyah, malah bangga. Karena yang mendapat syafaat hanya orang Muhammadiyah. Kan pengikut Nabi. Yang disapati kan pengikut, orang mengikuti tidak mau mengakui mengikut Nabi kan tidak mendapat syafaat. Maka berbahagialah kita menjadi Muhammadiyah. Sayangnya doran duwe anggota, kartu anggota. Sudah, alhamdulillah. Sing urung, ayo segera daftar. Bighairi kisab tanpa hitungan. Nikmat Allah yang berikan kita itu tanpa hitungan. Percaya enggak? Yuwafa itu artinya dicukupkan. Jadi umurnya nak wis cukup jenenge apa? Wafat. Paham enggak? Di umurnya nak wis cukup kanggo ngabdi disebut wafat. Dari kata tuwfiya, wafatun. Jadi jenengan pun dicekapi ngaten mawon mboten usah panjang lebar karena jenengan wis dianggap cukup dalam memanfaatkan badan jasmani ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 11 ini dengan lebih lagi spesifik lagi. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Sama dengan ayat 3. Qul inni dipanjangkan ada mat ketemu hamzah u. Itu disebut mat jaiz munfasil. Tapi wong Arab ngarani mat wajib munfasil. Jadi beda-beda narang ada takok Pak Tik. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Nabi wae diperintahkan nyembah Allah yang satu saja, ikhlas. Katakanlah Muhammad disuruh menyampaikan kepada umatnya termasuk kepada kita ini pengikut-pengikutnya, sesungguhnya aku diperintahkan atau diperintah agar menyembah Allah secara murni ketaatannya karena Allah. Karena agama, perintah agama ngono wis dilakoni. Maka kadang-kadang ada kelompok yang tidak mau diajak kembali ke Quran dan hadis. Sebab nak kembali Quran hadis, maca Quran ketemu boroke ketok. Itu ayat surat apa? Zumar ayat berapa? Lali? Ayat 3 itu boroke ketok. Jadi, menyembah Allah tapi masih kurang puas mencari perantara. Sing tiga perantara wis mati apa urip? Mati. Nak perantara urip berapa apa? Contohnya jenengan ngaji ini perantara dengan yang hidup. Istilah nak cara wong biyen minta ijazah, minta kesempatan untuk membacanya. Nah, maca Quran itu harus musafahah. Musafahah itu safatun lambi. Dari bibir ke bibir dengan melihat bibire kiyaine sing maca jenengan nerokake musafahah ana sing nyalahgunake. Jadi terus nak
gurune karo muridé, gurune lanang, muridé wedok musabah adu bibir. Lah itu kan salah toh. Karena bahasa musabah ada yang ngono kuwi. Nun sewu nggih. Lah gen ora senggolan gawe kaca. Kaca itu toh gurune ning mburi kaca, muridé ning ngarep kaca terus adu bibir. Gen ora dosa, ya tetep dosa to, masa ora enak men. Itu ngilmu tarekat ngoten niku Pak, nek jeneng arep ibu-ibu ora usah belajar tarekat. Karena tarekat Muhammadiyah. Jadi kita sudah punya tarekat sendiri. Di menyembah Allah murni hanya Allah. Apa bentuknya apa? Salat, puasa, zakat, haji itu semua yang disembah Allah. Tapi rata-rata masyarakat tidak puas dengan sholat, mencari lagi ke alam yang lain. Semua kuburan didatangi karena yang menjadi kubur dianggap orang yang soleh. Maka Nabi mengatakan, la taj'alu qabri idan, jangan kau jadikan kuburku sebagai perayaan hari raya. Itu artinya hari raya, bukan kembali. Itu hari raya fitri, hari raya yang makan-makan. Sebab saat turunnya hari raya pagi selalu puasa, maka kembali ke makan. Bandingkan dengan Idul Adha, hari raya untuk nyembelih kurban. Kembali ke fitrah, sapa iku hanya otak-atik saja. Biasanya wong Jawa itu akeh sing do otak-atik. Dilanjutkan lagi. Nah, ana wong sing ngayal dilanjutkan. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Tidak hanya nyembah saja. Wa umirtu dan aku diperintahkan li an akuna agar aku menjadi awalal muslimin, orang Islam yang pertama, orang yang menyerahkan diri yang pertama. Dene wong ora gelem karepe aku tetap menjadi awalal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyayata wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Ngono kuwi pernah maca ngono ora? Kapan wi? Ketika sholat lah itu ada doa iftitah ana sing maca kuwi iku wulangane Ali ketika sholat malam wajah tu wajhal iku wulangane Ali. Nah sing awama ba itu wulangane Abu Hurairah. Kabir alhamdulillah itu ulangane sahabat yang lain, jadi macam-macam bacaan doa iftitah itu. Ojo apa patok bangrong uku boleh membaca yang lain. Toh rano sing krungu. Ya toh. Sing krungu awake dhewe karo Gusti Allah. Paham benar? Paham ndak? Jadi ojo ngeyel iku bacaane Muhammadiyah iku bacaane ra ono. Nabi atau ngajarke Muhammadiyah dan ngajarke NU atau ngajar yang lain, semua itu untuk umat. Maka umat Islam nak kepen rukun ilangi kabeh ormas. Jadi Islam kabeh. Tapi nyatane ning Mesir ada namanya apa? Ikhwanul Muslimin ya tetap ra iso akur karena penyakitnya wong Islam itu ora akur. Jadi ini pendapatnya ini ada yang tidak sesuai langsung dikritik, kaya-kaya elek kabeh sing apik awake dhewe. Lah dengan kembali Quran itu kita punya standar. Apik elek itu ada standarnya. Standarnya apa? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka kita selalu berpegang teguh pada Sunnah Rasul. Nanti didhawuhi wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pegang teguhlah tali Allah. Tali Allah yaitu Al-Quran. Kabeh, jami'an kabeh. Ojo berselisih terlah. Penyakitnya ternyata yang diambil yang akhir berselisihlah. Akhirnya jadi wong pinter-pinter tapi wong Jawa ada dalile kepinter tapi keblinger. Pinter tapi kanggo menghujat, membuli yang berbeda.
Nak nganggo dalil ora apa-apa, dalile ngawur nyuwun sewu. Jadi kita harus menyatakan wa anna kami adalah orang pertama yang menyerahkan diri, berserah diri, segala urusannya kami serahkan pada Allah, namanya muslimin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Ditekankan lagi, Nabi disuruh menyampaikan, aja kok nggo dhewe, aja kok pek dhewe, aja kok rasake dhewe, tapi supaya disampaikan kepada umat. Ini aku takut, khawatir ada bayamanim siksa hari yang sangat besar. In asa itu jika aku durhaka kepada Tuhanku. Nak niat ngono kuwi. Jadi kan aneh tuh. Itulah susunan bahasa Al-Qur'an itu indah sekali. Tidak ada orang yang bisa meniru. Jadi mengartikan katakanlah Muhammad, aku sangat khawatir terhadap siksa hari yang besar, hari yang agung. Kalau atau jika in asa itu Rabbi, jika aku tapi durhaka kepada Allah, mengamalkan agama tidak sesuai dengan petunjuk, takut. Jawa wis ora apa-apa, yang penting beragama. Ini lakone sak-sake. Jadi orang mengacu kepada apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Padahal Muhammad diutus sebagai contoh, teladan. Bahasa Al-Qur'an apa? Uswatun hasanah, teladan yang bagus. Tapi dikandani ngono ya ngeyel. Wis ditudui laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, tapi masih yang penting nglakoni, yang penting beragama. Ini kadang yang penting. Tahlil itu kan apik. Ya apik, tapi oleh nganggoke sing keliru. Pices itu apik, oleh nganggo ning sikil. Walaupun wae-wae dhewe. Paham enggak? Pices kan bagus lah, kudung itu bagus. Jilbab itu bagus, tapi nak oleh nganggo ning sikil ya jadi ora bagus. Jadi tujuannya itu agar setiap orang itu hatinya selalu dipenuhi rasa bahwa yang disembah hanya Allah. La ilaha illallah. Bukan membaca itu terus tidak butuh pahala. Pahalanya kirim ke orang lain. Padahal kita mengucapkan la ilaha illallah sebagai pernyataan bahwa untuk bisa mendapatkan pahala itu kalau dimasukkan dalam hati, maka dikatakan yang namanya iman itu tasdikun, hati membenarkan, oh benar. Kemudian diucapkan, hati itu orang diucapkan jadi kebatinan, ya toh, dibatin terus, nanti segane utuh goro-goro masuk aliran kebatinan. Mangane itu mau dibatin. Karena mengikuti aliran memang anjurannya batinnya membenarkan, tapi lesannya juga bergerak. Wa ikrarun bil lisan, lisan mengucapkan. Tapi apa batin dan lisan itu harus diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari, namanya wa amalun bil arkan, diamalkan dalam anggota badan. Itu namanya iman. Di nak nengap batin itu namanya apa? Kebatinan. Nak lahir itu namanya edan. Wong berbuat tanpa dorongan batin itu namanya wong takokno. Wong aja nak berbuat kan tidak tahu karepe. Nak ning batin itu jenenge apa? Kebatinan. Lahir itu edan. Tapi harus lahir batin. Cintaku lahir batin. Lah lagi percaya, nak lahir tok ora percaya. Paling-paling ngapusi. Kita lanjutkan. Masih lagi coba dengan Arab sabar kan nak ora apa? Ora sabar ngaji kan bolak-balik kalkul terus. Qulillah a'budu mukhlishal lahu din. Lahu dipanjangkan karena ketemu dalil urip.
Qulillah a'budu mukhlishan lahu dini. Katakan Muhammad sekali lagi, Allah a'budu, hanya kepada Allah aku menyembah, mukhlishan dengan bersih murni, tidak ada yang lain yang disembah. Semua demi ketaatan terhadap agamaku. Dengan beragama Islam, beragamanya Islam agamaku. Sehingga agama kita akui agamaku berarti ya kita mengakui Allah itu punya agama diberikan pada kita agar kita akui. Nah, kita itu punya hak mengakui. Tanah itu milik siapa? Milik Allah, tapi kita diberi hak mengakui. Disebut SH, SHU apa SH, sertifikat hak SHM, sertifikat hak milik. Itu hanya sementara sebentar saja. Nanti kita mati tinggu rebutan. Apa yang rebutan? Anak cucunya, namanya ahli waris. Jadi nak cara Menteri Agama Munawir Sadali, biar orang rebutan, nalika isih urip dibagi sik. Anaknya besok orang rebutan. Bagaimana itu, boleh enggak? Tidak boleh, itu sudah mengukur Gusti Allah menghindari hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu mesti ada ahli waris. Nanti dinyatakan dalam surat An-Nisa ayat 11-12 itu, bagiannya semuanya itu ada aturannya. Lah kok malah disiwek besok genora do eker didum sik. Nah, itu berarti ilmu faraid dihindari, tidak boleh menghindar. Kalau niatnya ngono, nak niatnya mumpung aku isih urip tak bagi ora apa-apa. Tapi nak niatnya menghindari hukum waris itu namanya merendahkan Tuhan. Tuhan sudah membuat aturan seperti itu kok dihindari. Ya bodoh karo yang lain. Namun demikian, karena Nabi menghadapi masyarakat yang heterogen itu apa? Warna-warna. Di Tegal itu ada namanya adi warna-warna, macam-macam. Maka nak radut kena dikandani iki jenenge apa? Nyolu. Fa'budu ma syi'tum min dunih qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika wal khusranul mubin. Nabi menyatakan, aku hanya diperintah nyembah Allah, dan aku adalah orang pertama yang menyatakan diri sepenuhnya, percaya sepenuhnya, menyerahkan urusan segalanya kepada Allah. Aku takut kalau sampai nanti di akhirat mendapat siksa yang pedih, kalau sampai saya durhaka, saya tidak menyembah Allah. Sekali lagi hanya kepada Allah kami menyembah. Maka sekarang silahkan kalian, nah cara Mas Hadi up to you. Up to you apa? Sak karepem. Nah wong putus sak karepem. Sak karepem. Sak karepmu. Pak Butuh Mas itu silakan kamu menyembah selain Allah. Silakan. Nah, yang penting kita sudah menyampaikan. Silakan kamu datang ke kuburan 1000 tidak apa-apa. Tapi sudah saya ingatkan, cara seperti itu tidak dibenarkan. Nak disebut sebagai kuburiyun tidak mau. Kuburiyun itu orang yang cinta kepada kuburan. Ada enggak? Maka saya kira nak rakenakan dan Pak Dubu masih silakan sembah selain Allah. Sakaremu sapa wae kena Nyi Roro Kidul atau apa mau Nyi Roro Lor atau apa Ki Ageng Gribek atau ke
Ngene Mbah Sunan Kuning atau ke macam-macam banyak sunan toh. Ada Sunan Kuning, Sunan Samudra, Sunan Gribik, Sunan semua pun Sunan. Sing Jawa Timur Sunan apa Pak? Apa? Ya, Sunan Doli, nah, bermacam-macam. Urung tahu teka Sunan Doli, Ki Ageng Doli. Nah, itulah fakta bangsa Indonesia imannya masih rentan. Maka wajar ketika kita datang ke Madinah, masuk ke kubur dilarang. Sebab wong Indonesia senengane nglesot ning kuburan. Nglesot tahu nglesot? Apa? Padahal Nabi sudah mengingatkan, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqa siyabau summa tahrusa jildahu khairun min ayyajlisa ala qabrin. Wahai umatku, seandainya salah seorang di antara kamu duduk di atas bara. Bara apa, Bu? Bara. Kalau tukang memperbaiki radio di jalanan itu. Bara itu mowo. Karena duduk di atas bara, pakaian kita terbakar. Karena pakaian terbakar, kulit kita menjadi apa? Melepuh ora iso. Karena itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Itu yang mengatakan Nabi. Hadis Bukhari. Kuwi ora tau dienggo, ora wani ngucapke. Mengko ndak ditinggalke karo pengikute. Wis kaya ngono ancamane, lebih baik duduk di atas bara, pakaian kita terbakar, kulit kita apa mau melepuh, lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Lah kok malah kayak dikon seperti perintah, ya ndak? Kan itu nawang jarah ora ono terus sekali. Jala seperti jarah makam pahlawan. Berdiri Nabi nak berjarah ngono kuwi tengah malam. Assalamualaikum wala diyar. Wa inna insabikum lahiqun nasallu wa lana wa kum afiyah. Keselamatan bagi wahai penghuni kubur. Semoga kalian mendapatkan keselamatan termasuk saya, dan insya Allah besok saya akan wa inna insya Allah bikum lahikun, insya Allah aku akan nusul. Tahu nusul? Nusul apa? Apa Bu? Ya. Akan mengikuti kamu, ketemu kamu di akhirat. Sampai seperti itu dikandani aja. Nabi sendiri ketika minta izin Allah untuk mintakan ampun ibune loh, tidak diizinkan. Minta mohon kepada Allah, ya Allah, kalau kepengen mintakan ampun kepada ibu saya. Walam yu'dzan li, aku ora diizini. Maka pas tadatu an ajura qabraha, kemudian aku izin untuk ziarah saja. Boleh. Maka muncullah ziarah ke nanti ke Prambanan, ke Borobudur, tahlilan kono jajal kuwi sing marahi sapa? Nek cileke mesti ngayal, pahame dhewe. Itulah orang yang cenderung sak karepe dhewe. Kalau beragama sak karepe dhewe ora usah ana nabi, ora usah ana kitab Quran. Agama harus ada tuntunan. Nah sekarang tuntunan jadi tontonan zaman akhir. Nak mono kuwi tapi harus dilanjutkan Muhammad. Kul, katakanlah Muhammad, innal khosrina, sesungguhnya orang-orang yang rugi, yaitu orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya hari kiamat. Di dalam surat apa itu? Dalam Al-Quran bagian juz amma itu ada fi akhirat itu orang itu lari dari istrinya, dari anaknya, dari keluarganya,
karena mereka bertanggung jawab terhadap amalnya masing-masing. Tapi kita harus ingat surat At-Tur ayat 21 mengatakan bahwa orang yang beriman diikuti oleh anak cucunya seiman dipertemukan di surga. Tapi orang yang tidak beriman seperti tadi orang musyrik tidak dipertemukan dengan anak cucunya. Umpama anaknya nasi Islam orang itu ketemu. Karena itu lakum dinukum waliyatin, lakum a'malakum walana a'maluna wis nggonmu. Maka ada ayat surat Baqarah ayat 134 dan 141. Tilka ummatun qad khalat laha maksabat lakum masabtum walatus aluna amma kanu ya'malun. Ayatnya persis kembar. Berapa? Al-Baqarah 134 141. Diwaca nek areng andel engko tekan omah. Mereka itu apa? Orang-orang dulu itu pejuang-pejuang. Masuk Nabi Ibrahim dan lain sebagainya, termasuk wali-wali. Adalah umat yang telah dahulu, umat masa lalu. Mereka punya peran. Paham, mereka punya peran masing-masing. Dakwah ya kayak ngono kuwi. Dan kalian juga punya peran. Jadi hidup itu harus punya peran. Peran itu apa? Peran itu apa? Andil. Tahu andil? Apa? Andil itu apa? Bagian. Kita punya hidup itu harus punya andil. Dan kamu tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dikerjakan nenek moyangmu. Paham enggak, Bu? Kita tidak dimintai pertanggungjawaban apa yang dikerjakan oleh nenek moyang kita. Orang kok meninggal ke tradisi, ninggal ke adat, ninggal ke tradisi yang adiluhung. Demikian, kamu punya peran sendiri. Maka adalah kalian berperan, termasuk ngaji ini ambil peran, nanti disampaikan kepada saudara-saudara yang sok ngeyel dikandani orang gugu. Jadi rugi sendiri. Ala ingatlah, demikianlah contoh kerugian yang amat sangat nyata. Orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah, nyembah selain Allah, dia rugi total. Rugi total itu apa? Wis ra ono untunge sih. Untunge wis ditangkap karo Pak Harto, dadi akhirnya dadi kata yang baik-baik. Nah, tane muncul lagi. Itulah informasi dari Allah untuk kita semua. Di Quran ini adalah bentuk bayan. Bayan itu apa? Informasi. Tapi juga wahudan dan petunjuk. Wa mau'idhatun dan juga nasihat. Dengan cara nak gelem. Ora gelem ya wis. Terus ditanggapke ben. Nak ora gelem ya ben. Nah, itu cara kita mengajak orang lain. Nak gelem, nara gelem ya wis ora apa-apa, yang penting disampaikan. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.